Dipersembahkan oleh Halo, apa kabar? Berjumpa lagi dalam 30 Minutes with MPR RI. Saya Poppy Zedra, kita langsung saja mulai. Ini dia 30 Minutes with MPR RI. dipersembahkan oleh Ya pemirsa, untuk tahun anggaran 2020 ini MPR memiliki pagu anggaran ini sebesar 603 miliar rupiah lebih. Nah, dari jumlah itu terjadi pemotongan sekitar 27 miliar rupiah untuk membantu negara dalam memerangi COVID-19. Nah, sejauh mana realisasi anggaran itu serta bagaimana sebenarnya postur anggaran dari MPR RI untuk tahun anggaran 2021? Nah, untuk menjawabnya, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Pak Idris Laena. Pak Idris, apa kabar? Dibuka Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik. Sehat-sehat selalu ya Pak ya. Sehat saja. Semoga selalu sehat dan juga selalu bisa menjadi wakil rakyat yang amanah untuk mengimplementasikan semua anggaran. Kita laksanakan. Baik, kita akan bahas soal realisasi anggaran MPR RI ini Pak, tahun 2020. Ini kurang lebih kan anggarannya sekitar 603 miliar rupiah ya Pak ya, kalau saya tidak salah. Tapi kalau kita lihat dan bandingkan di tahun 2019 anggarannya justru jauh lebih besar, 958 miliar lebih. Apa yang membuatnya menjadi berbeda secara signifikan Pak? Ya, jadi begini, di dalam penyusunan anggaran negara, jadi tentu pemerintah, jadi satu-satunya undang-undang, rancangan undang-undang yang sepenuhnya menjadi otoritas pemerintah untuk mengajukan itu adalah undang-undang APBN. Nah, kalau yang lain bisa diajukan oleh anggota DPR, bisa diajukan oleh Balik dan lain sebagainya, termasuk DPD, tapi khusus untuk anggaran belanja negara itu diajukan oleh pemerintah. Tugas kami DPR itu, termasuk tentu para anggota MPR yang menjadi anggota DPR, adalah bagaimana kemudian merumuskan anggaran itu. Jadi ingin saya menyatakan bahwa tahun 2010 ini sebetulnya anggaran kita cukup besar, ya yang sudah dialokasikan. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa pada bulan Maret COVID-19 terus masuk di Indonesia sehingga pemerintah melakukan refocusing. Jadi artinya anggaran dilakukan revisi, direalokasikan kepada anggaran-anggaran kebutuhan untuk mengatasi COVID-19 ini, sehingga tentu hampir semua, bukan hampir semua, tetapi bahkan semua kementerian dan lembaga juga mengalami penurunan anggaran. Sehingga kalau tadi ditanyakan bahwa tahun 2019 anggaran MPR mencapai 900 miliar lebih, tahun 2020 kemudian dilakukan penyesuaian sesuai dengan kondisi pada saat itu. Gitu. Oke, baik. Nah, kalau bicara soal bagaimana merumuskan anggaran itu, pos-pos mana saja yang paling besar dan yang paling memang ditekan saat ini? Nah, jadi begini, di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia memang anggarannya itu hampir 70%, bahkan lebih menurut saya, itu berbasis kepada anggota. Yang dimaksud kegiatan yang berbasis anggota adalah karena memang salah satu tugas MPR itu adalah melakukan sosialisasi tentang nilai-nilai kebangsaan. Sehingga mereka ditugaskan ke daerah. Makanya saya katakan bahwa 70% anggaran kita itu dialokasikan berbasis anggota untuk melaksanakan kegiatan itu. Saya rasa kalau kegiatan itu memang tidak bisa kita abaikan karena itu penting sekali dalam kerangka bagaimana kita terus untuk memperkuat rasa kebangsaan kita. Cuma memang MPR juga menyadari bahwa dalam kondisi seperti ini tentu biaya perjalanan dinas, kemudian kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremonial kita kurangi. Nah, sehingga tentu kegiatan-kegiatan termasuk juga belanja-belanja modal misalkan untuk pembangunan ruangan dan lain sebagainya, kegiatan-kegiatan yang tidak perlu mendesak kita lakukan revisi. Sehingga kegiatan yang membutuhkan dan harus dilaksanakan adalah kegiatan yang memang betul-betul dibutuhkan dan
langsung bersentuhan kepada kebutuhan masyarakat kita. Apa secara contohnya, luas. Pak? Contohnya begini, mungkin bagi masyarakat sosialisasi 4 pilar sesuatu hal yang biasa, tetapi kita tidak bisa mengabaikan itu. Sosialisasi 4 pilar MPR itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kerangka kita untuk membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme kita. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana kalau sosialisasi 4 pilar itu kita tidak laksanakan. Hanya memang ada persoalan. Persoalannya bagaimana melaksanakan dalam masa pandemi 19 ini. Nah, dalam masa pandemi ini memang mekanismenya yang kita lakukan perubahan. Kalau biasanya dengan bertemu langsung dengan masyarakat, sekarang kita bisa lakukan dengan cara virtual. Sehingga dengan demikian terjadi tentu pengurangan penggunaan anggaran, revisi anggaran yang kemudian bisa kita alokasikan untuk kepentingan masyarakat yang lebih membutuhkan gitu. Oke, baik. Sejauh ini seperti apa realisasi di lapangannya, Pak? Alhamdulillah cukup baik, cukup menarik. Masyarakat juga merasakan betapa pentingnya. Bahkan kami menghimbau bahwa tema-tema yang kita sampaikan, kita selalu menyampaikan bahwa sosialisasi nilai-nilai kebangsaan itu salah satunya tentu tidak terlepas bagaimana membangun rasa kebersamaan kita, kegotong royongan kita. Karena itu teman-teman kita di lapangan bahkan di samping melakukan sosialisasi 4 pilar MPR itu, mereka juga bisa melaksanakan memberikan bantuan secara fisik kebutuhan masyarakat kita. Salah satu persoalan yang dihadapi masyarakat adalah dengan cara mengatasi dengan kita membangun sosial social net safety net-nya. Safety net ya, jadi jaring pengaman sosial. Ketika ada masyarakat kita yang kesulitan mendapatkan misalkan bahan makanan dan lain sebagainya, keberadaan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan sosialisasi 4 pilar tadi itu, mereka juga dapat membantu secara langsung kepada masyarakat, khususnya konstituen mereka masing-masing di lapangan. Oke, baik. Menarik sekali. Saya ingin juga tahu lebih dalam sebenarnya bagaimana MPR mengatasi dan juga melihat akselerasi penyerapan anggaran ini seperti apa ke depannya. Yang paling penting adalah bagaimana implementasinya sampai kepada rakyat juga. Ya, nanti kita akan lanjutkan masih bersama kami dan juga Pak Idris Laina dalam 30 Minutes with MPR RI. Dipersembahkan oleh Ya, kembali bersama kami dalam 30 Minutes with MPR RI. Saya masih bersama dengan Pak Idris Laina. Kita akan membahas bagaimana realisasi penyerapan anggaran dari MPR RI saat ini. Nah, tadi sempat terputus soal bagaimana mengakselerasi penyerapan anggaran ini secara cepat, Pak. Karena kan masyarakat tahunya juga masih ribut-ribut misalnya soal pemerintah yang tidak mempercepat dana PEN misalnya. Tapi kalau dari MPR sendiri bagaimana mengantisipasi hal ini? Ya, jadi saya kira begini. Pemerintah dalam hal ini mengatasi COVID-19 ini ada 3 hal, ada 3 langkah yang dilakukan. Tadi saya katakan bahwa kita harus memperkuat jaring pengaman sosial. Artinya kita harus menyadari masyarakat kita ada tentu yang kesulitan, harus dibantu. Dan MPR berperan besar terhadap persoalan itu. Nah yang kedua, mengatasi sendiri masalah COVID-19 ini. Mengatasi COVID-19 ini, kita lihat beberapa langkah yang dilakukan pemerintah, di samping kampanye nasional dengan 3M yang kita sebut 3M itu, kemudian mengadakan dan mengupayakan adanya vaksinasi. Nah, tentu juga ya bagaimana kemudian pemerintah mengalokasikan anggaran untuk masyarakat kita yang terdampak supaya mereka kemudian bisa mengatasi persoalan. Nah, yang ketiga adalah kemudian memberikan stimulus kepada masyarakat. Stimulus seperti apa? Saya katakan banyak sebetulnya yang harus diberikan kepada masyarakat. Mereka yang terdampak secara ekonomi diberikan stimulus ekonomi, kemudian demikian juga terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat secara keseluruhan. Khusus untuk MPR, banyak yang bisa kami lakukan khususnya di dalam melakukan akselerasi terhadap penyerapan anggaran, terutama tadi saya katakan, MPR ini bersentuhan langsung kepada masyarakat ketika melakukan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, kita harus wujudkan dalam bentuk nyata.
wujudkan dalam bentuk nyata banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan oleh para anggota DPR yang saya katakan mereka berbasis kepada anggota. Bertemu dengan konstituen, silakan, kemudian mengatasi dengan membantu peralatan dan lain sebagainya, termasuk misalkan tadi saya katakan kebutuhan masyarakat dipenuhi dan lain sebagainya. Saya kira penyerapan anggaran MPR tahun ini, khususnya tahun 2020, insya Allah barangkali mungkin tertinggi dari semua kementerian lembaga yang ada. Karena memang seperti yang saya katakan, kelebihan MPR ini adalah bahwa kegiatan yang dilakukan MPR itu kegiatan yang keseluruhannya 70% diantaranya adalah kegiatan berbasis anggota. Ketika anggota bergerak melaksanakan kegiatan anggota majelis, insya Allah kemudian kegiatan itu menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan kemudian dapat menyerap anggaran secara maksimal. Oke, ada yang menarik juga soal pengajuan penambahan anggaran untuk tahun 2020 ini Pak ya, sekitar 843 miliar rupiah lebih. Kenapa ini tidak terjadi? Jadi gini, anggaran MPR tahun 2020 memang tidak sebesar pada tahun 2019. Nah, kemudian MPR pada saat itu mengajukan tambahan anggaran. Kemudian ketika anggaran belum terpenuhi, artinya belum dipenuhi, tiba-tiba terjadi COVID-19. Nah, kami juga menyadari, kita harus memahami kondisi negara. Ketika negara kita memerlukan anggaran, kita tahu pendapatan negara kita berkurang, sehingga kami memahami bahwa tidak harus juga sepenuhnya kebutuhan MPR harus dipenuhi. Karenanya kami mencoba dengan anggaran yang ada, yang disiapkan tahun 2020 itu, alhamdulillah sebetulnya semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di MPR tetap bisa berjalan dengan baik. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita kurangin kegiatan yang sifatnya misalkan seremonial, kegiatan yang sifatnya misalkan perjalanan dinas dan sebagainya kita kurangi, sehingga anggaran itu bisa terpenuhi. Oke, nah ini menarik Pak, perjalanan dinas dikurangi, beberapa event-event seremonial dikurangi, tapi kita juga punya masalah yang lain begitu, soal misalnya sektor pariwisata kita yang harusnya lebih bisa dibangkitkan. Betul, Beberapa waktu yang lalu juga pemerintah kan bilang akan mengadakan lewat pemerintah dulu dan misalnya DPR atau MPR dulu untuk melakukan atau menaikkan sektor pariwisata. Apa yang akan dilakukan MPR untuk membantu sektor pariwisata Indonesia? Tahun 2020 kita tahu bagaimana social distancing dilakukan oleh pemerintah, kemudian pelaksanaan sosial PSBB sosial berskala besar itu, jadi pembatasan dilakukan oleh pemerintah dan diikuti oleh masing-masing daerah. Sehingga tentu memang ada sedikit kendala tidak bisa kita lakukan. Tapi tentu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh gugus tugas, sekarang makin menurun dan kami juga percaya, artinya MPR percaya bahwa insya Allah ke depan ini setelah tahun 2021 nanti Januari, seluruh kegiatan-kegiatan pemerintah, kemudian kegiatan pariwisata, khususnya sektor swasta itu akan bisa segera bergerak. Karenanya MPR juga termasuk yang memberikan dukungan dan dorongan. Termasuk aktivitas-aktivitas MPR mungkin kita akan segera sudah mulai melakukan seperti perencanaan-perencanaan yang terjadi ketika terjadi sebelum pandemi COVID-19. Dengan demikian seluruh sektor ekonomi, wisata, pariwisata yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat sudah dapat berjalan dengan baik. Oke, baik. Menarik sekali. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana rencananya untuk tahun 2021, sebesar apa pagu anggarannya. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam 30 Minutes with MPR RI. Dipersembahkan oleh Ya, kembali bersama kami dalam 30 Minutes with MPR RI. Saya masih bersama dengan Pak Idris Laena. Kalau bicara soal anggaran, tentu yang dipertanyakan rakyat adalah implementasinya. Seberapa besar bahwa anggaran itu bisa berbanding lurus dengan implementasi di lapangan dan langsung masuk membantu rakyat. Nah, ini seperti apa, Pak? Ya, jadi saya ingin menjelaskan dulu begini. Badan Penganggaran MPR RI
ada 4 tugas utama yang harus dilakukan. Nah, tapi yang paling penting diantaranya adalah pertama tentu merumuskan anggaran MPR dalam setiap tahunnya. Dalam merumuskan anggaran MPR setiap tahunnya, tentu kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Makanya tadi saya katakan tahun 2020 memang kita tidak dalam kondisi membuat perencanaan anggaran yang maksimal karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Tahun 2021, MPR sudah membuat perencanaan kegiatan-kegiatan yang menyentuh kemudian yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena memang MPR itu ada banyak kegiatan sebetulnya. Kegiatannya itu memang yang harus dilaksanakan MPR sesuai dengan konstitusi, melaksanakan sosialisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu jangan NKRI sebagai bentuk negara. Itu harus disosialisasikan dan implementasikan. Apa yang dilakukan secara nyata? Banyak kegiatan. Misalkan kita melaksanakan pagelaran seni sosial budaya ya, yang langsung menyentuh kepada kehidupan masyarakat, khususnya para seniman-seniman kita yang kemudian mensosialisasikan nilai kebangsaan kita. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang lain-lain kegiatan banyak sekali yang dilakukan oleh MPR yang kemudian harus menyentuh kehidupan masyarakat. Nah, oleh karenanya pada tahun 2021 ini saya kira program pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi kita, MPR dapat ikut memberikan peran yang maksimal, termasuk diantaranya dengan kemudian mengalokasikan anggaran-anggaran yang terkait langsung kepada kehidupan masyarakat secara keseluruhan pada setiap tahun 2021 nanti, setiap bulannya pada tahun 2021 yang akan datang. Gitu. Oke, baik. Nah, bicara soal 2021 ini yang pasti akan ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat untuk diketahui. Sebesar apa Pak pagu anggaran untuk 2021 nanti? Ya, jadi begini, memang anggaran MPR yang dibutuhkan. Tadi saya katakan 2019 anggaran MPR itu hampir 1 triliun. Tapi karena 2020 masuk masa COVID-19, kemudian ketika anggaran direfocusing, kemudian dilakukan revisi, bagi MPR tidak ada masalah, kita hanya melaksanakan kegiatan yang betul-betul diperlukan, beberapa kegiatan kita pangkas. Tahun 2021, sekarang anggarannya sudah mendapatkan pagu definitif sebesar 700 miliar lebih, hampir 800 miliar. Namun demikian, ini masih kurang dibandingkan kebutuhan MPR yang setelah kami perhitungkan kurang lebih 1,3 triliun ya yang dialokasikan. Jadi lebih naik dari 2020? Ya, tentu harus lebih besar dibandingkan 2020 untuk mengcover seluruh kebutuhan anggaran MPR. Sebab seperti yang kita ketahui, pimpinan MPR juga bertambah. Sekarang kalau dulu awalnya hanya 5, kemudian menjadi 8, sekarang sudah menjadi 10 orang. Ya. Nah, sehingga dengan pertambahan pimpinan MPR itu tentu juga menambah kebutuhan anggaran MPR. Oke, nah bicara soal penambahan kebutuhan anggaran MPR, apa saja blueprint ke depan di 2021 dengan penambahan anggaran ini yang akan membedakan dengan 2020? Ya, yang jelas begini. Yang jelas tugas utama MPR itu sesuai konstitusi, kemudian sesuai dengan Undang-Undang MD3 adalah melakukan sosialisasi 4 pilar MPR. Nah, ada beberapa inovasi yang dilakukan terhadap bagaimana membumikan nilai-nilai kebangsaan kita itu. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang kemudian kita mulai menyentuh bukan hanya para orang tua, kemudian para mahasiswa, kemudian para guru atau para aparatur pemerintah. Bagaimana kemudian kita bisa juga menyentuh kepada para anak-anak kita milenial, sehingga mereka juga memahami nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki gitu. Sehingga dengan demikian tugas Badan Penganggaran merumuskan kegiatan anggaran dalam setiap tahunnya, terutama 2021 ini, dan tentu melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada di masyarakat. Gitu. Baik, terima kasih Pak Idris untuk waktunya dan juga perbincangannya bersama kami dalam 30 Minutes
with MPR RI. Semoga apa yang nanti akan dianggarkan ini bisa berbanding lurus juga dengan program-program dan kegiatan MPR serta bisa langsung masuk ke rakyat. Iya. Terima kasih banyak, Terima kasih, sehat selalu ya. untuk waktunya bersama kami. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Pak Idris Layana dalam 30 Minutes with MPR RI. Terus patuhi protokol kesehatan. Saya Poppy Zaidra mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon undur diri, terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh